Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol, Wadimor, tentu sarung kita. Le Mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Saya dan juga Ken Ane akan menemani malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pasti akan mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Malam hari ini juga kita dikejutkan dengan pertemuan oleh dua tokoh yang sedang diperbincangkan. Siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto dan juga Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Momen pertemuan ini begitu disorot dan dipertanyakan apa makna di balik pertemuan tersebut. Apalagi Prabowo Subianto yang datang ke kantor Nasdem, pemirsa. Apakah ini menandakan rekonsiliasi atau diajak gabung kepada koalisi? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam-malam hari ini. Ken, seperti apa? Ya, selain itu juga masih dari dunia politik, pemirsa. Rabu kemarin KPU telah resmi mengumumkan hasil pemilu 2024. 8 partai sudah lolos ambang batas parlemen. Artinya wakil dari partai tersebut bisa menduduki kursi di Senayan. Namun ada 2 partai yang kemudian menjadi sorotan, yaitu P3, partai yang melegenda, dan juga PSI yang kemudian mendapuk Kaisang sebagai ketua umum dari PSI ini gagal melenggang ke Senayan. Apa kemudian faktor yang menyebabkan 2 partai ini kemudian tidak bisa lolos ke Senayan pada pemilu 2024? Kita akan membahas lengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertandang ke Nasdem Tower menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada siang hari ini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Pak Hermawi Taslim. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Surya Paloh. Prabowo datang didampingi sejumlah pengurus Partai Gerindra. Keduanya pun nampak berbincang hangat. Kedatangan Prabowo ini dilakukan usai Surya Paloh memberi selamat kepada pasangan Prabowo Gibran yang memenangi Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem. Siang hari ini saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga
Pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama gitu. Menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Ya, sementara itu pemirsa, malam hari ini acara buka puasa antara Anies dan juga tim pemenangan Amin di Nasdem Tower diselenggarakan atau digelar pemirsa. Bagaimana jalannya acara buka puasa di malam hari ini? Rekan kami Faris Naufal sudah siap mengabarkan dari sana. Faris? Selamat malam Caca, Kenane, dan juga pemirsa. Saat ini acara buka bersama yang diadakan oleh DPP Partai Nasdem dan juga ada Anies Baswedan di sini, calon presiden nomor urut 1, sudah dimulai. Karena tadi Anies Baswedan telah hadir di Nasdem Tower sekitar pukul 17:40 waktu Indonesia Barat dengan memakai baju koko berwarna putih dan juga peci berwarna hitam. Namun Anies Baswedan belum memberikan tanggapan apa-apa pada saat masuk karena memang jamnya telah mepet dengan jam berbuka puasa. Sebelumnya memang Anies berada di pos 10 dan baru sempat menuju ke Nasdem Tower sekitar 17.30 dan sampai di sini 17.40 langsung menuju ke dalam. Dan buka bersama tidak hanya itu saja, di lantai 1 ini di tempat saya mengabarkan saat ini juga ada buka bersama ratusan anak yatim piatu yang digelar di sini, sedikit ceramah dari Ustadz. Lalu juga di sebelah kanan saya ada acara sendiri dan di depan di halaman dari Nasdem Tower pun digelar ada tenda dan di bawahnya terdapat SS, takjil dan juga bukaan untuk anggota Partai Nasdem dan juga rekan-rekan media yang berada di Nasdem Tower saat ini. Dan sebelumnya Caca, Kenane, dan pemirsa sekitar pukul 1:30 siang tadi Prabowo Subianto mendatangi Nasdem Tower dengan tujuan untuk bersilaturahmi dan juga menghargai ucapan dari Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh atas kemenangan atau terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. Dan Prabowo ingin menunjukkan rasa hormatnya atau rasa terima kasihnya, rasa menghargainya kepada Surya Paloh dengan menghadiri langsung ke Nasdem Tower. Dan tadi terlihat kehangatan dari Prabowo dan Surya Paloh dengan berpelukan tadi, dan juga pada saat konferensi pers dijelaskan bahwa kegiatan ini tidak ada maksud apa-apa namun memang silaturahmi. Dan Surya Paloh juga tadi mengatakan sudah saatnya di sini kontestasi yang fair, pemilu yang fair, maka dari itu yang kalah harus berjiwa besar. Begitulah kata-kata yang keluar dari Surya Paloh pada saat konferensi pers tadi yang diadakan di Nasdem Tower siang tadi, dan saat ini masih berlangsung acara buka bersama. Kenane, Caca, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faris Naufal mengabarkan dari Nasdem Tower. Ya, pemirsa, pengumuman pemenang Pilpres 2024 telah sah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya, benar sekali, Presiden terpilih Prabowo Subianto pun mengajak semua pihak untuk melupakan perselisihan di masa kampanye dan merajut persatuan untuk membangun bangsa. Usai sudah perjalanan panjang pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia setelah Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengumumkan rekapitulasi suara calon presiden dan wakil presiden RI semalam. Dari suara sah pemilih sekitar 164 juta lebih, pasangan calon presiden nomor urut 2 lah yang menjadi pemenangnya di pemilihan presiden tahun 2024. Diikuti oleh pasangan urut nomor 1 dan pasangan urut nomor 3. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing
pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sah sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang, melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Proses panjang yang dilalui menuju kemenangan cukup melelahkan dan menguras keringat serta mengerutkan kening. Narasi-narasi yang dibangun lawan politik dalam kampanye seperti menyerang untuk mencari simpati, hingga akhirnya Prabowo lah yang menjadi juaranya. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak semua elemen untuk merajut kembali dalam persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan jangan sampai bangsa ini terpecah belah. Kini saatnya lah Indonesia bersatu untuk rakyat Indonesia. Setelah berbeda pendapat, kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia. Pengamat politik menilai narasi kemenangan Prabowo Subianto merupakan langkah rekonsiliasi dan sangat baik untuk mempersatukan. Ya, saya kira memang kalau pemenang Pilpres itu ngomong apapun enak lah, Putri. Dan narasinya itu adalah narasi kebangsaan yang penuh dengan narasi rekonsiliasi politik. Jadi siapapun yang punya perbedaan politik, mazhab politik yang berbeda, dan bahkan saling berkompetisi sepanjang masa kampanye Pilpres beberapa waktu yang lalu, itu hanya sesaat. Setelah Pilpres usai, satu sama yang lain saling berangkulan. Dan bahkan saya ingat betul ketika Prabowo dan Gibran di GBK saat itu menyikapi hasil quick count yang mengunggulkan mereka dibandingkan dengan yang lain. Memang Prabowo mengatakan bahwa akan merangkul semua putra-putri terbaik negara ini yang berasal dari kalangan yang berbeda, beda secara politik, beda secara agama, dan seterusnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024, beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto
dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Surya Paloh menambahkan, partainya masih menimbang bergabung atau tidak bergabung kemana. Menyikapi hasil pemilu kali ini, partainya mengharapkan hasil pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024 menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih mantap menjalankan roda pemerintahan. Lantas, akankah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu merajut rekonsiliasi persatuan untuk membangun bangsa? TV One mengabarkan. Ya, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda pemirsa bersama dengan Caca Anissa dengan pembahasan yang sayang sekali untuk dilewatkan. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi yuk kita bahas mengenai momen pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh siang hari ini. Apa maksud dari pertemuan tersebut? Apakah mengindikasikan mengarah kepada koalisi atau tidak? Sesaat lagi. Istilah dalam politik tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan pemirsa. Nah, apakah itu benar pemirsa? Yang nggak tahu, itu mungkin bisa dijawab dari realita-realita terjadi, bahkan juga kontestasi yang memanas, tapi usai kontestasi, rujuk lagi, romantis lagi, itulah yang kita bahas. Mengingat siang hari ini ada pertemuan yang luar biasa. Kita tidak tahu apakah berjarak atau tidak ya antara Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Ayo kita bahas di malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Mas Nyarwi Ahmad. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Nyarwi. Assalamualaikum Caca. Ya, lewat sambungan Zoom saya akan menyapa dua narasumber kita, yakni adalah Mas Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, dan juga Bang Daniel Azhar Simanjuntak, Jubir Prabowo Subianto. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam Caca. Assalamualaikum. Oke, saya pertama kali ingin ke Sekjen Partai Nasdem terlebih dahulu pastinya. Mas Hermawi Taslim, boleh dong diceritakan. Tapi jangan diceritakan apa yang disampaikan kepada rekan media. Tapi mungkin di balik-balik layar, ngomongin apa ya Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ketika bertemu dua mata gitu. Apakah membicarakan mengenai kontestasi yang kemarin sempat memanas, rencana ke depan berkoalisi, Mas Hermawi Taslim? Ya, jadi pertemuan tadi itu tidak ada pertemuan empat mata. Pertemuan tadi itu Pak Prabowo didampingi oleh beberapa pengurus teras Gerindra dan Pak Surya, kami dampingi 6 orang. Jadi pertemuannya terbuka, cair. Kalau tadi dikatakan tidak ada teman yang abadi, saya kira pertemanan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo itu justru bisa dikatakan pertemanan abadi. Tadi keduanya menceritakan mereka sudah bersahabat 40 tahun. Saya masih ingat tahun lalu ketika kami ke Hambalang, Pak Prabowo itu kan dia semangat dia itu kan rekonsiliatif, selalu mengajak. Dia juga waktu itu mengajak Nasdem bergabung dengan Gerindra. Waktu itu Pak Surya mengatakan kita sudah berteman 40 tahun, kita sudah memilih jalan masing-masing. Biar saja ini terjadi, kita berkompetisi. Setelah kompetisi selesai nanti kita menyambung kembali silaturahmi. Dan saya kira pertemuan tadi menjawab pernyataan Pak Surya Paloh ketika kami ke Hambalang. Tadi Pak Prabowo banyak bercerita tentang betapa capek dan melelahkan demokrasi ini, betapa prospek Indonesia sebagai negara besar itu terbuka luas, asal ada beberapa syarat yang beliau kemukakan, tapi satu syarat yang tadi beliau tekankan berulang-ulang adalah ada persatuan di antara elit. Beliau memberi beberapa contoh, Kongo dengan kekayaan alam yang berlimpah akhirnya menjadi negara miskin karena elitnya berkelahi terus dan seterusnya. Jadi inti tadi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dalam silaturahmi itu adalah betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya silaturahmi di antara pemimpin. Dan itu dijawab oleh Pak Surya Paloh memang
semangatnya sama. Pak Surya Paloh juga senantiasa selalu mengembangkan apa yang kami sebut di sini sebagai silaturahmi kebangsaan. Jadi pertemuan tadi itu mempertautkan kembali dua hati yang selama setahun ini bukan berpisah, tapi merenggang karena kompetisi. Setelah kompetisi kita bersilaturahmi kembali. Tidak ada hal-hal yang positif yang spesifik yang dibicarakan, tapi lebih kepada hal-hal yang umum. Tadi juga di konferensi pers juga sebagian pembicaraan yang di atas itu diulang kembali karena kepintaran para media menggali pernyataan-pernyataan dari keduanya. Saya kira demikian sementara. Sekarang saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, sudah dapat komentar tidak sih pendapat Pak Prabowo dari momen pertemuan malam hari ini? Puas tidak? Kalau saya ya ditanya, kok sedikit kecewa tidak ada pertemuan empat mata? Apakah ini pertemuan formalitas belaka dijamu dengan baik oleh Pak Surya Paloh atau bagaimana? Jadi Cak begini, saya sekaligus menggeser adigium yang Caca gunakan tadi, tidak ada teman abadi dalam politik. Dalam politik Indonesia yang khas begitu, kalau Pak Prabowo selalu menggunakan kata bahwasannya Indonesia itu punya kekhasan politik sendiri. Jadi sejatinya dalam politik, dalam kompetisi politik di Indonesia itu semuanya kawan, semuanya teman. Kalau anak Lubuk Pakam bilang bekawan ya kita semuanya. Jadi kemudian ada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kemudian kita bersanding kembali, bekerja bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Dan komitmen itu yang digunakan oleh Pak Prabowo dalam hal ini. Oleh sebab itulah Pak Prabowo selalu dalam posisi dalam saat kompetisi, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bangsa dan negara, atau dalam bahasa agama fastabiqul khairat. Nah, ketika selesai berkompetisi, kita harus bekerja sama dalam konteks seperti apa? Kita bersepakat apakah bersama-sama di dalam pemerintahan atau kemudian salah satunya membantu di luar pemerintahan, misalnya sebagai watchdog, sebagai orang yang terus mengawasi kerja pemerintahan. Nah, dalam konteks Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh atau yang lebih luas Gerindra dan Nasdem, dari banyak pertemuan yang sudah dilakukan sebelum Pilpres dan Pileg, yang dibicarakan selalu itu. Artinya kita bersepakat untuk mendorong Indonesia lebih maju. Nah, kemudian kita bersepakat bahwasannya Pak Surya Paloh, Nasdem, kemudian belum bisa bersama dalam satu kerjasama politik yang kita sebut koalisi Indonesia Maju. Ya silahkan. Nah, tetapi itu tidak bermakna kemudian kita bermusuhan, atau rivalitas itu kita maknain sebagai perlombaan untuk mencari formulasi yang baik. Nah, terkait dengan pembicaraan yang praksis, ya praksis misalnya kan Caca tentu berharap ada jawaban apa sih deal-deal politik dan sebagainya. Ya tentu, kalau kemudian nanti Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo bersepakat misalnya di dalam satu pemerintahan, tentu akan dibicarakan dengan baik-baik. Nah, apakah nanti bersepakat Nasdem di luar pemerintahan dan Gerindra bersama dengan partai yang lain bersama di dalam pemerintahan, ya tentu tetap dibicarakan dengan baik-baik pula. Jadi apalagi tadi juga disebutkan oleh Bang Taslim, Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh ini punya hubungan yang sangat panjang dan lama sekali, dua-duanya saling kenal. Kalau bahasa bisa bicara lu gua, atau kalau aku, kau dan sebagainya, biasanya mereka bisa bicara dengan cair seperti itu, Cak. Jadi kita berharap politik Indonesia itu secair itu dan sesupel itu dalam konteks hubungannya. Oke. Salahkah Mas Nyarwi ada gium politik matakan tidak ada kawan atau lawan yang abadi? Jadi momen seperti ini biasa kalau usai dari kontestasi politik Pilpres, begitu? Ya, karena kita kan melihat politik dari kacamata yang keras, maka muncul ada gium itu. Ya. Tapi yang dibicarakan oleh tadi Bung Daniel Azhar maupun Pak Hermawi Taslim itu kan dari kacamata elit ya sebenarnya. Yang saya lihat ya, ini kalau katakanlah ini kan kunjungan berbalas ya. Ketika Pak Surya Paloh sebelumnya itu termasuk partai Nasdem, ini partai yang pertama kali menyatakan menerima itu hasil Pilpres, ada 4 pernyataan ya.
Pilpres, Pileg itu dari putusan KPU diterima, kemudian bahkan ucapan selamat kepada Pak Prabowo Gibran sebagai pemenang. Saya kira itu sangat impresif di mata Pak Prabowo ya, sebagai sahabat lama juga ya di sana, dan kemudian muncul kunjungan berbalas. Nah, ini menurut saya, apakah pertanyaannya ini menunjukkan gejala penguatan ke arah koalisi, artinya bergabung gitu ya? Indikasi itu ada, tetapi ini lebih kepada yang muncul di kita sebagai orang yang melihat dari luar, itu adalah wujud koalisi narasi. Apa itu? Jadi kalau kita lihat kedekatan narasi dari Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh itu terjadi. Ya, ketika pertama ucapan ya, menerima dan memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo, Pak Surya Paloh itu mengatakan pentingnya ya persatuan di atas segalanya ya. Bahkan ada di dalam diskusi dengan wartawan itu bahkan pun di atas hak angket sekalipun ada statement seperti itu. Nah, tadi juga saya lihat gitu ya, ucapan dari yang dipertegas oleh Pak Prabowo tadi di highlight oleh Pak Hermawi Taslim, itu salah satunya adalah menekankan kenapa persatuan di lingkaran atau di kalangan elit itu dibutuhkan, karena untuk mengawal ide-ide besar bagaimana membangun bangsa ini itu dibutuhkan semacam titik temu dari para elit itu. Nah, di sini tadi Bung Daniel memperjelas apakah pertanyaannya itu dengan cara, ini kan masalah cara, apakah caranya adalah masuk dalam barisan pemerintahan eksekutif gitu, atau mengawal bersama-sama tidak harus masuk di sana, tetapi kemudian menjadi bagian dari check and balances di parlemen. Yang poin ini itu juga disampaikan oleh Pak Surya Paloh ketika dalam konferensi pers memberikan selamat kepada Pak Prabowo Gibran di situ. Oke, sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Hermawi Taslim karena di hari yang sama pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh, tapi juga hari ini buka puasa antara tim pemenangan Anies Amin di Nasdem Tower. Apa jangan-jangan Anies bertanya kepada Partai Nasdem, jadi Nasdem keluar koalisi gabung kepada Prabowo Gibran? Saya nggak tahu. Nanti saya akan tanya kepada Mas Hermawi Taslim usai jeda berikut. Saya ke Pak Hermawi Taslim ini, Pak. Hari ini kan Pak Anies juga ada di Nasdem Tower dan bertemu dengan tim pemenangan Amin. Apa komentar Pak Anies nih dengan momen pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo? Apa jangan-jangan ada kecurigaan mau gabung ke koalisi? Padahal ada gugatan MK loh. Jadi gini, ini saya di lantai 8 di bawah sedang berbuka Pak Surya dan Pak Anies. Saya sebenarnya di meja yang sama, tapi karena lagi Zoom sama Anda, jadi saya nggak bisa. Kalau saya mau jelaskan dulu ya, kemarin ketika tim Amin mendaftarkan gugatan di MK, itu 12 lawyer Nasdem ikut bersama, tercantum dalam kuasa bersama tim Anies dan tim Amin. Jadi dalam statement yang dibacakan oleh Pak Surya, beliau mengakui keputusan KPU, tapi upaya-upaya kami untuk mencari keadilan dan kebenaran tidak akan pernah berhenti. Kami terus bersinergi dengan media, dengan para guru besar, dengan para aktivis dan civil society untuk bersama-sama membangun demokrasi yang lebih baik. Itu menjadi satu kesatuan. Nah, mengapa kita ikut ke MK? Justru karena ada putusan KPU. Kalau tidak ada putusan KPU, nggak ada yang bisa ke MK. Begitu kan? Kita sekarang menggugat keputusan KPU yang menetapkan Pak Prabowo. Tetapi faktanya sekarang Pak Prabowo itu secara ke-KPU-an, secara ketentuan sudah menjadi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Karena itu kita memberi ucapan selamat. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nah, 3 hari yang lalu Pak Anies juga ke sini. Jadi Pak Anies itu sering sekali ke Nasdem. Kadang-kadang malah nggak pakai bilang, nggak ada janji. Biasa, beliau bisa beberapa jam di sini dan seterusnya. Dan ini seperti tadi Daniel katakan, ini bagian dari silaturahmi kebangsaan. Apapun pilihan kita, dimanapun nanti posisi Nasdem, kebersamaan sebagai anak bangsa harus dibangun. Sama mulianya seandainya Nasdem masuk dalam kekuasaan atau di luar juga banyak yang kita bisa. Pernyataan Pak Surya waktu konferensi pers sama dengan menjawab pertanyaan wartawan tadi. Jadi Nasdem ini mau ikut Pak Prabowo dalam kabinet apa di luar? Pak Surya mengatakan peluangnya masih 50-50. Kita masih punya waktu 7 bulan untuk memikirkan, untuk melihat dinamika, untuk bertanya, berdialog, mendengar,
dari konstituen kita, mendengar dari 2.000 sekian ratus anggota DPRD Nasdem, dan seterusnya. Jadi pertemuan tadi itu tidak apa-apa. Pak Taslim, kok 50-50? Bukannya Pak Surya Paloh ini dukung Anies, tinggal dong Pak Aniesnya? Tadi sudah, ini kan kompetisi sudah selesai. Kita ini tidak, kompetisi sudah selesai, ya kan? Pemilu sudah selesai. Saatnya kita bersama membangun bangsa. Itu pemikiran negarawan yang paling hebat. Ya kan? Masa perbedaannya masa setelah pertandingan masih dibawa kemana-mana? Ya. Jadi kita berpikir kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bang Daniel, saya juga bertanya-tanya dalam hati, ini luar biasa ya Bang Daniel ya. Bukan Pak Surya Paloh menyambangi kediaman Kertanegara Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri yang datang ke Nasdem Tower. Ini maksudnya apa? Apakah karena seorang kenegarawan, seorang Prabowo Subianto yang datang ke kubu kandang lawan? Atau jangan-jangan takut karena gugatan MK? Atau karena juga Nasdem yang paling gampang digoyang untuk masuk ke koalisi? Ya, dari sikap Pak Prabowo itu salah satu yang menunjukkan kepantasan Pak Prabowo itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Prabowo sejak awal memang berkomitmen untuk menjaga dan merawat persaudaraan dengan semua kompetitornya. Dengan partai koalisi itu dijaga, ditempatkan secara egaliter, dengan kompetitor juga dihormati, ditempatkan secara proporsional. Nah, terkait dengan kenapa Pak Prabowo yang menyambangi langsung Partai Nasdem, itu adalah adab politik yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak ingin bereforia dengan kemenangan. Jadi kan tidak ingin menang dengan mensoraki dan sebagainya. Tetapi ini adalah kemenangan bersama rakyat Indonesia, termasuk kemenangan Nasdem, karena Nasdem adalah bagian dari proses demokrasi yang kita lalui ini. Kalau tidak ada kompetitor seperti Nasdem yang punya jiwa kesatria, maka demokrasi kita ini tidak bisa dirawat dengan baik. Oleh sebab itulah ketika Pak Prabowo menyambangi, kemudian Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem welcoming, kita sedang mengedukasi publik bahwasannya demokrasi kita itu harus tampil dengan cara begini, dengan cara yang sejuk, boleh keras ketika berkompetisi, namun selesai berkompetisi kita berangkulan. Kami sangat menghormati sikap Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang kemudian ketika pengumuman KPU langsung mengucapkan selamat, langsung kemudian menyatakan bahwa menerima hasil pemilu. Meskipun memang ada upaya mencari pembelaan hukum, dan itu hal yang wajar dan kami mendukung sepenuhnya. Tadi seperti disampaikan Pak Taslim, ingin mencari keadilan. Ya, Pak Prabowo juga dalam posisi ingin menghadirkan keadilan. Partai Gerindra juga dalam posisi ingin mendorong keadilan. Partai Koalisi Indonesia Maju juga ingin punya komitmen mendorong keadilan. Jadi yang paling penting bagi kami adalah setelah kompetisi ini, Pak Prabowo bisa dan Mas Gibran bisa membentuk pemerintahan yang kuat, baik itu di eksekutif dan tentu dukungan legislatif yang mumpuni, sehingga nanti kerja-kerja pemerintahan itu bisa akseleratif karena banyak sekali program-program yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, Caca. Jadi sikap Pak Prabowo ini sekali lagi saya ingin katakan menunjukkan bahwasannya ya kepatutan beliau memang sebagai pemimpin Republik Indonesia. Mas Nyarwi, boleh dong dikomentari. Jadi sebenarnya momen Pak Prabowo datang ke kantor Nasdem Tower ini karena memang ya jiwa negarawan seperti dikatakan Bang Daniel, atau karena memang ada gugatan MK juga yang ngeri-ngeri sedap, atau juga karena memang ya Nasdem paling mungkin untuk diajak bergabung koalisi? Ya, saya mulai dari yang kemungkinan yang terakhir dulu ya. Ya. Saya kira persahabatan Pak Prabowo tadi disampaikan juga itu udah lama ya dengan Pak Surya Paloh ya. Artinya dengan kondisi seperti itu tuh sangat mungkin ya. Sebagai kawan itu kan saya kira kawan itu bisa dibutuhkan dalam posisi apapun kan gitu. Beberapa waktu lalu ketika Pak Prabowo diundang di Buka Puasa PAN, itu kan ada dia membuat dua kriteria kan, kawan ketika dibutuhkan gitu,
itu akan berbeda gitu ya. Ketika hadir karena ada kebutuhan, kira-kira gitu. Nah, saya kira tadi Bung Daniel tuh sopan sekali ya menjelaskannya ya. Tapi kalau mau saya pertegas itu, Bung Daniel ya, Pak Prabowo itu juga berterima kasih ya. Saya lihat menghadirkan kompetitor yang hebat seperti Mas Anies gitu. Bahkan di acara Bukber PAN itu kan disebutkan gara-gara ngasih skor 11 dari 100, kemudian para pendukung kasihan atau istilahnya ya simpati, kemudian dukungannya luar biasa, katanya jangan-jangan itu yang ikut mendorong kemenangan kan gitu. Itu ucapan terima kasih. Saya kira para tokoh ini ya Cak ya, ini menikmati istilahnya paham betul dan bisa merasakan game demokrasi. Jadi tidak baper, tidak ini, dan justru ini sebagai istilahnya salah satu cara menjalin komunikasi kebangsaan juga. Jadi apa yang sudah lewat itu bagian dari game kan gitu. Tetapi memang Cak, ini juga ada muncul pertanyaan-pertanyaan ya, khususnya ke Bang Hermawi Taslim ya di Nasdem gitu. Kan ya misalnya mencari keadilan dan seterusnya. Saya kira itu bagus ya untuk penguatan demokrasi kita. Tetapi kan kita belum tahu ya, publik belum tahu materi gugatan apa misalnya dari tim Amin gitu ya, yang kemudian sampai sejauh mana itu katakanlah bisa dianggap tidak konsisten ya dengan dukungan atau sikap menerima hasil pemilu dari Pak Surya Paloh itu sendiri. Saya contohkan ini Cak, misalnya kalau ada materi yang meminta bahkan di gugatan itu supaya 02 didiskualifikasi gitu sebagai peserta pemilu karena faktor putusan MK yang sebelumnya. Nah kalau sampai ke situ, nah itu berarti sudah kontradiksi. Tapi kalau tidak sampai ke situ, nah itu berarti saya kira tidak ada kontradiksi dari empat pernyataan utama yang disampaikan Pak Surya Paloh ya, dari menerima, kemudian memberikan ucapan dan seterusnya, termasuk mendukung ya proses katakanlah evaluasi untuk penguatan demokrasi kita. Saya kira itu yang mungkin dugaan saya akan paling diminta istilahnya klarifikasi dan munculkan perdebatan nantinya itu kira-kira. Oke, Mas Taslim boleh dong dijawab. Kalau tidak salah ya, koreksi saya lah kalau salah. 2 hari sebelum pertemuan ini, statementnya Pak Surya Paloh ketika ditanya mengenai gabung koalisi belum menjadi prioritas kami. Tapi di hari ini menjadi 50-50. Jadi dong gabung koalisi itu berarti koalisi perubahan harus siap-siap menggelar bubaran panitia kah? Seperti apa? Pernyataan terakhir. Kita baru bisa ke MK setelah ada putusan KPU. Yang kita gugat itu putusan KPU. Jadi nggak ada yang kontradiksi. Justru kita tidak akan pernah ke KPU kita tidak akan pernah ke MK sebelum KPU memutuskan sesuatu. Yang kedua, tadi jelas pernyataannya waktu pertanyaan wartawan, waktu konversi pers, Pak Surya mengatakan bergabung dengan koalisi bukan merupakan prioritas. Kalimatnya begitu ya. Nah tadi ditanya lagi, ini dengan sudah bertemu Pak Surya Paloh akan bergabung, kemungkinannya tetap 50-50. Jadi apakah itu mau diterjemahkan seperti apa terserah, tapi poin kami adalah kami masih tetap seperti yang dulu. Masih ada waktu 7 bulan untuk berpikir, dan di dalam atau di luar pemerintahan sama mulianya. Kita tetap bisa berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Demikian. Iya, Bang Daniel senyum-senyum terus ini. Apakah senang ada pembubaran panitia dari koalisi perubahan? Karena tampaknya ini kemungkinan besar mau gabung di Nasdem. Nah, jadi gini, yang hari ini yang buka puasa di Nasdem hari ini adalah Nasdem bersama para anak yatim dengan undangan. Tidak ada hubungannya dengan tim Amin. Oke, siap. Bang Daniel. Iya, tadi hari ini buka puasa di Nasdem itu adalah buka puasa antara Nasdem dan anak yatim, Mbak Caca, kata Bang Hermawi Taslim. Nggak ada hubungannya dengan Amin. Bukan koalisi, ya. Oh, bukan koalisi, oke. Jadi saya mau katakan gini, kita ambil poin positifnya, Cak. Pertama adalah tadi penjelasan Mas Nyarwi bagus sekali. Elit memang sudah paham betul terkait dengan game demokrasi yang selama ini sudah kita lalui hampir 20 tahun lebih. Jadi proses edukasi terhadap elit itu sudah luar biasa. Artinya kalau istilah Pak Prabowo, there is no personal feeling dalam konteks demokrasi, dalam konteks kompetisi demokrasi. Nah, tinggal bagaimana sikap para elit ini itu disebarkan, diturunkan di grassroots. Nah, ini jadi PR kita semuanya. Jangan sampai kemudian kompetisi demokrasi atau kompetisi politik itu kemudian nanti dirubah menjadi kompetisi ideologi, bahkan ada yang menjadikan itu jadi kompetisi akidah. Itu yang paling berbahaya. Nah, oleh sebab itulah
ketika sikap elit agak cair, bahkan bukan agak cair dan sangat cair, itu akan membantu grassroots atau akar rumput rakyat kebanyakan untuk melihat politik itu sebagai kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan, atau bahkan mereka akan menyebutkan berlomba-lomba untuk berkuasa tapi kemudian bekerja maksimal untuk rakyat. Harusnya dalam posisi itu. Nah, oleh sebab itulah menurut saya sikap Pak Prabowo, sikap Pak Surya Paloh yang hari ini ditunjukkan kepada publik itu adalah modalitas penting bagi pendidikan politik kita ke depan, supaya politik kita itu tidak isinya suram-suraman, isinya mengkafir-kafirin dan sebagainya. Isinya itu harus jadi kompetisi persahabatan. Harus dalam posisi seperti itu, Cak. Nah, nanti apakah secara praksis Nasdem itu bergabung dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo dan Mas Gibran, atau tidak, itu hal yang berbeda. Walaupun saya punya keyakinan tentu chemistry-nya Nasdem, chemistry-nya Pak Surya Paloh itu lebih banyak hari ini itu ke Pak Prabowo ketimbang ke Pak Anies sepertinya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Daniel, terima kasih Pak Taslim, terima kasih Mas Nyarwi. Ya, kita tunggulah, ini juga politik Indonesia pemirsa. Kalau elitnya guyup sudah biasa, yang nggak biasa dan nggak boleh kalau dibawanya gontok-gontokan. Karena ternyata setelah Pilpres gabung-gabung juga pemirsa. Tapi kita tunggu nanti bagaimana gejala politik selanjutnya. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Rabu kemarin, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, terdapat 8 partai yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. PDI Perjuangan mendulang suara paling banyak pada pemilu kali ini. Posisi kedua ditempati Golkar. Posisi selanjutnya diisi Partai Gerindra dan PKB. Posisi kelima dan 6 yakni Nasdem dan PKS. Selanjutnya posisi ketujuh dan ke-8 yaitu Demokrat dan PAN. Dalam pemilu kali ini, P3 dan PSI tidak lolos ambang batas parlemen. Tidak lolosnya P3 ke Senayan tentunya mengejutkan. Ini merupakan kali pertama sejak 1971 P3 tidak memiliki wakil di DPR RI. Lantas kenapa P3, partai berusia setengah abad ini gagal mengirim wakilnya ke Senayan? Lalu, kenapa PSI kembali gagal ke Senayan di pemilu 2024 dan hanya memperoleh 2,8%? Hasil itu berbanding terbalik dengan upaya PSI menjual nama besar Presiden RI Joko Widodo selama perhelatan pemilu 2024. Salah satunya dengan mengangkat putra bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Dan untuk pertama kali P3, partai yang melegenda ini gagal mengirimkan wakilnya ke Senayan. Dan juga untuk kali kedua kalau tidak salah, PSI juga di pemilu 2024 masih gagal melenggang ke Senayan. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan hal ini pemirsa? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama di malam hari ini. Masih bergabung bersama kita Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik. Mas, masih semangat ya membahas bagaimana hasil dari yang sudah diumumkan KPU dan juga sudah hadir bersama saya di sini ada Mas Dede Prayudi dari PSI. Apa kabar Mas Uki? Kabar baik, terima kasih sudah diundang. Sehat alhamdulillah. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, serta ada juga Prof Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat malam Mas Burhan.
Baik, kita akan mulai mungkin membahasnya dari Mas Uki dulu. Mas Uki, ini PSI gagal lagi nih melenggang ke Senayan. Kira-kira sudah dilakukan evaluasi belum sih? Apa yang menyebabkan sebenarnya? Ya, terkait dengan PSI tidak sampai dengan 4% ya. Kita baru akan melakukan evaluasi nanti setelah Lebaran, gitu. Tapi kan ada cara lain melihat perolehan PSI sekarang. Artinya begini, dibandingkan 2019, suara atau perolehan suara PSI itu naik loh 1,6 juta suara, kurang lebih ya. Atau secara persentase itu kurang lebih juga 1%. Dan akan lahir fraksi-fraksi PSI yang baru di daerah-daerah. Ini misalnya di Semarang ya, kami memperoleh 5 kursi ya. Tadinya tidak ada sama sekali, artinya lahir fraksi PSI baru di Semarang. Yang kedua di Solo juga 5 kursi. Artinya akan lahir juga fraksi PSI di Solo. Kemudian salah satu kabupaten ya di Maluku ya, bahkan PSI di sana akan menjadi ketua DPRD. Belum lagi di banyak wilayah di mana PSI di sana akan menjadi wakil ketua atau pimpinan lah di DPRD setempat. Jadi untuk kenapa belum mencapai 4%, tentunya kami akan melakukan evaluasi dulu ya. Tentu saja opini-opini itu sudah banyak beredar ya. Dan kalau saya merujuk kepada Ketua Dewan Pembina kami yaitu Bang Jeffrey Giovanni, memang kalau misalnya ditanya, wah ini faktor Kaisang kok nggak ngaruh gitu ya, bukan nggak ngaruh gitu loh. Kita udah naik kok gitu. Bahkan di Solo kita sekarang punya fraksi kok, di Semarang kita punya fraksi kok gitu. Bahkan menurut Bang Jeffrey Giovanni itu bergabungnya Kaisang itu kalau bisa harusnya lebih cepat gitu. Jadi agak terlambat sedikit, cuman nggak apa-apa. Jadi itu kalau misalnya kita hanya membicarakan satu faktor yaitu Kaisang efek ya, yang dimana 5 hari setelah Mas Kaisang bergabung itu yang login ke PSI itu ada sekitar 12 ribuan loh gitu. Jadi apakah Kaisang efek itu berpengaruh apa tidak? Jelas berpengaruh gitu. Cuman kan memang variabel ini nggak cuma satu gitu. Inilah yang akan kami diskusikan itu kalau nggak salah Lebaran kedua ya. Untuk lakukan evaluasi gitu. Lebaran kedua untuk dilakukan evaluasi. Lakukan evaluasi langsung aja. Sekarang kita menikmati dulu ya. Di satu sisi kan kami Pilpres menang ya. Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi perolehan suara kami naik ya, 1,6 juta orang di atas perolehan suara yang kami terima 2019 lalu, artinya 1, juta orang lebih sekarang mempercayakan suara politiknya, hak politiknya kepada kami ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan lahirnya fraksi-fraksi baru PSI di banyak daerah ya. Itu akan membuat kontestasi pilkada nanti akan jauh lebih meriah karena PSI di sini karena PSI di sini akan lebih berpartisipasi lagi. Nah, Mas Nyarwi kalau melihatnya selain pengaruh Kaisang apa kira-kira sih yang menyebabkan PSI gagal lagi kemudian melenggang ke Senayan, termasuk juga P3, partai yang melegenda nih? Kita bahas dari PSI dulu ya, Ken ya. Saya kira gini, dari sisi marketing politik atau strategi kampanye, PSI sudah banyak melakukan banyak hal ya. Misalnya berupaya membranding dirinya sebagai partai Pak Jokowi. Misalnya dalam banyak banner kita lihat ada gambar Mas Kaisang dan Pak Jokowi. Tetapi memang saya lihat dalam konteks pertarungan di lapangan gitu ya. Mungkin tidak semua dapil itu medannya itu sama, sehingga saya kira pola-pola adaptasi dari para caleg ya yang dimiliki PSI untuk memenangkan pertarungan itu saya kira tidak mudah, sehingga makanya itu kalau kita lihat kan sebaran suaranya itu nggak merata. Ada yang kayak Grace gitu ya, yang suaranya besar sekali gitu. Ada juga di beberapa Jakarta juga saya lihat juga teman-teman juga tinggi-tinggi suaranya, tapi di daerah kan tidak banyak ya yang seperti itu, ada 1-2 lah. Artinya kalau itu suara-suara tokoh yang daya tariknya tinggi, karena ingat ya Ken ya, partai ID PSI itu kan belum sepenuhnya di pemilih itu tertanam kuat, tetapi tokoh-tokoh ini yang jadi pilar. Nah daya tarik tokoh ini yang saya kira sebarannya itu se-Indonesia di 80 sekian dapil itu belum sepenuhnya merata, sehingga untuk bisa mengangkat sampai dapat 4% itu saya kira masih sulit. Nah ini memang beda dengan pileg daerah ya. Kenapa? Karena sebenarnya pemilu kita ini kan pemilu berlapis. Pemilu nasional DPR RI gitu ya, yang pileg. Kemudian ada lagi pemilu daerah DPRD kabupaten sama provinsi itu. Nah di sini saya kira juga mungkin beberapa tokoh-tokoh lokal itu mampu ya. Kayak tadi Bung Uki cerita ya, misalnya Semarang bisa 5, Solo juga dan tempat lain juga. Tapi kan itu tidak merata juga ya, artinya memang
PSI ini katakanlah pilar-pilar di bawahnya baik dari tokoh maupun struktur partai itu mungkin belum sepenuhnya kuat. Itu mungkin akan berbeda kalau misalnya fanbase PSI yang dari Mas Kaisang ini itu menguat, kemudian bisa diekstrak menjadi basis dukungan. Nah, tadi saya setuju ya bahwa ada itu kemungkinan memang telat ya gitu, karena butuh figur yang memang gitu ya lebih kuat sekali gitu dan cukup lama untuk mengekstrak itu. Nah, baik Mas Nyarwi. Itu PSI ya. Oke, itu dari PSI dulu. Nah, kita juga pengen tahu nih kalau pandangan dari Prof Burhan seperti apa. Prof, memang challenge yang dihadapi PSI ini apa sih kok sampai gagal lagi nih melenggang ke Senayan, dan juga kalau kita melihat P3 yang sudah dari 1971 baru kali ini loh Prof gagal ke Senayan. Ya, pertama untuk PSI ya, saya kira betul yang dibilang Bung Uki, ada kenaikan positif 200% di tingkat representasi caleg di daerah yang terpilih di pemilu 2024. Memang problem PSI adalah ketika Mas Kaisang menjadi ketua umum, itu daftar caleg sementara PSI sudah masuk. Kalau misalnya Mas Kaisang masuk lebih awal, itu akan mampu menarik bakal caleg dengan tingkat popularitas memadai di tingkat lokal. Jadi itu masalah yang menurut saya terkait dengan infrastruktur di tingkat caleg. Karena bagaimanapun dalam konteks pemilu secara serentak dan saat yang sama kita pakai sistem proporsional terbuka, itu determinan faktor paling utama memilih adalah caleg. Jadi ujung tombak pemilu adalah caleg. Dan ini pula yang menjelaskan mengapa P3 kurang begitu menggigit, karena calegnya kurang kompetitif. Nah, saat yang sama mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan Jokowi effect ya. Jadi kami pernah melakukan survei 2023 bulan Desember, itu yang kenal PSI di akhir tahun 2023 itu baru 54%. Dan itu pun kelas menengah atas, yang sebagian mungkin sudah menjaga jarak dengan PSI karena pilihan capresnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi kelas menengah atas. Nah, yang menjadi basis pendukung Pak Jokowi itu kelas menengah bawah, yang sayangnya belum begitu mengenal PSI. Jadi alih-alih mengenal ketua umum PSI yang notabene putra presiden. Jadi yang menjadi basis pendukung Pak Jokowi itu belum banyak tahu PSI. Jadi gimana mau memilih PSI? Kalau kenal saja belum. Itu temuan yang pertama. Yang kedua, infrastruktur di tingkat lokal tadi ya, itu menjelaskan mengapa popularitas Pak Jokowi tidak bisa diterjemahkan di tingkat grassroots. Karena bagaimanapun kampanye tidak cukup memakai pendekatan above the line. Pakai baliho, pakai iklan tidak cukup. Butuh juru bicara di tingkat lokal yang langsung bersentuhan dengan publik untuk menjelaskan bahwa PSI itu adalah representasi politik Presiden Jokowi. Dan itu yang kurang di pemilu 2024 ini gitu. Jadi dan saat yang sama jangan lupa kalau di Pilpres itu yang menjual Presiden Jokowi itu cuma paslon 02, terutama setelah Mas Ganjar itu mengambil strategi frontal mendisasosiasi dengan Pak Jokowi setelah Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo. Nah di tingkat pileg kan itu partai-partai banyak yang jualan Pak Jokowi juga dengan infrastruktur yang lebih baik di PSI. Misalnya ya PAN itu iklannya jualan Pak Jokowi, Golkar apalagi. Nah Gerindra aja memasang Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Jadi ibarat insentif kotel efek Pak Jokowi dibagi sedemikian banyak partai, akhirnya PSI yang infrastruktur di tingkat lokalnya kurang, itu kurang mendapatkan insentif dari pendukung Pak Jokowi. Beda dengan Pak Prabowo, karena cuma 3 calon yang maju di Pilpres, kemudian dari ketiga calon Pak Prabowo Gibran yang paling konsisten ya menjual narasi keberlanjutan, sehingga kutel efek Pak Jokowi dimonopoli oleh paslon nomor 02. Oke, baik. Semua nampaknya berebut Jokowi efek. Padahal kader-kadernya PSI kemarin waktu kampanye juga Pak Jokowi kemana, ini juga mendampingi loh ya. Udah jor-joran kayaknya. Tapi kita juga nanti akan sambil menunggu Mas Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3 untuk bergabung bersama kita. Usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.
Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sudah bergabung bersama kita. Pemirsa, ada Mas Imam Priyono, jubir dari P3. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam, Mbak. Ya, Selamat malam, Bapak-Bapak narasumber. Oke, baik Mas Imam, kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih soal perolehan partai di pemilu 2024. Dan ini agak ironi nih Mas Imam, mungkin untuk P3 dari 1971, ini pertama kalinya P3 tidak bisa mengirimkan wakilnya ke Senayan. Kalau tadi PSI nunggu lebaran kedua evaluasinya, P3 sudah melakukan evaluasi langsungkah untuk hal ini? Sejak tanggal 20, seluruh jajaran majelis pengurus harian P3 beragam elemen terus berdiskusi. Salah satunya tentu kita menilik hasil Pilpres dan hasil Pileg. Dan ini dilakukan bahkan sampai tadi malam, dan hari ini masih ada rapat-rapat intensif di antara semua elit P3 untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian menetapkan strategi-strategi ke depan yang kiranya akan kami lakukan secara simultan. Dan memang ini cukup mengagetkan untuk kami. Kami sementara menurut tabulasi nasional KPU kemarin disampaikan belum melampaui 4%, meskipun kami meyakini bahwa angka data internal kami bisa mencapai 4,01 hingga 4,04. Sehingga kami masih melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah jalan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Dan insya Allah kami sigap, solid untuk terus merangkai ikhtiar-ikhtiar politik ke depan. Oke, artinya concern dari P3 ini pada angka yang sudah diumumkan KPU dan sudah memastikan akan mengajukan gugatan ke MK begitu, atau juga melihat proses ke dalamnya sendiri, apa yang menyebabkan, faktor-faktornya seperti apa, Mas Imam? Ya, kami insya Allah pasti akan menuju ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum kami terus intensif mengumpulkan beragam dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ini masih terus berlangsung dan insya Allah sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan, kami akan segera mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan memang seperti yang tadi Mbak sampaikan juga, ada beberapa angka-angka yang kami anggap tidak sesuai dengan perolehan kami di beberapa daerah, sehingga ini yang akan kami coba challenge di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ruang konstitusi yang terbuka sampai sekarang. Dan kami masih optimis, mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat Indonesia, konstituen P3, para ulama, mudah-mudahan kami bisa memperjuangkan setiap suara yang sudah diamanahkan kepada kami. Karena sekali lagi, Partai P3 ini partai yang legend, tadi bahasanya TV One, dan partai ini warisan para ulama, didirikan oleh para pendiri bangsa. Tentu memang tidak pernah mudah mengelola sebuah partai di tengah iklim elektoral yang sedemikian rupa gitu ya, yang masih banyak sekali kekurangan, bahkan banyak pihak menilai ini banyak kecurangan, banyak hal-hal politik uang dan seterusnya, sehingga ini memang tidak mudah untuk partai ideologi seperti P3. Tetapi kami terus berikhtiar, dan sesungguhnya ikhtiar-ikhtiar politik yang dilakukan Bapak Muhammad Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3 merupakan salah satu ikhtiar terbaik yang sudah dilakukan, berkeliling lebih dari 1 tahun, dan alhamdulillah sebenarnya menuai hasil yang cukup baik. Tapi memang ada hal-hal yang kita ketahui bersama, tidak mudah untuk memenangkan hati rakyat di tengah suasana saat ini. Oke, tadi kalau Prof. Burhan juga sempat menyinggung nih Mas Imam, nampaknya kader-kader ataupun caleg dari P3 ini butuh lebih kompetitif lagi di pemilu 2024. Selain kita menilai langkahnya nanti akan menggugat ke MK. Kalau Mas Imam menilainya seperti apa? Termasuk juga langkah ketika menentukan akan bergabung dengan koalisi mana tadi di Pilpres 2024, Mas Imam? Kalau soal competitiveness, para caleg kami tentu tanpa mengurangi rasa hormat kepada para kader yang sudah berkompetisi di 2019 maupun di tahun-tahun sebelumnya, tetapi di 2024
bisa dibilang ini salah satu komposisi caleg terbaik yang pernah dimiliki oleh P3. Kami punya misalnya mantan ketua alumni IPB, kami punya aktivis, kami punya akademisi, dan seterusnya. Tetapi ya memang 2024 sebuah medan perjuangan politik yang tidak sederhana. Saya rasa semua politisi mengalami hal yang sama. Banyak incumbent yang juga tidak mudah kembali melenggang ke Senayan, misalnya itu menjadi sebuah realitas lapangan yang kita temui hari-hari belakangan ini. Dan langkah politik di 2024 akan bergabung kemana? Sesungguhnya P3 ini partai ideologis yang pengambilan keputusannya cukup ajak begitu ya, bisa dibilang. Selalu ada musyawarah, selalu tidak pakai selera pribadi, bukan ansih selera ketua umum misalnya, tetapi mendengarkan banyak pihak gitu ya. Bapak Muhammad Mardiono sejak awal, misalnya kita mendukung Mas Ganjar pada Rapimnas kelima di Yogyakarta pada April 2023, itu sebuah keputusan yang solid dirembuk di sebuah Rapimnas dengan sejumlah elemen P3, dan itu adalah hal yang mapan begitu. Dan langkah-langkah ke depan juga akan dirangkai demikian. Makanya Pak Mardiono sejak tanggal 20, 21, 22 itu terus berkomunikasi dengan semua elemen P3. Sehingga apapun strategi politik atau pilihan politik ke depan akan menjadi pilihan politik yang solid. Dan insya Allah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, dan tentu konstituen P3. Oke, baik Mas Imam, terima kasih atas penjelasannya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasan yang seru ini untuk Anda. Usai jeda kami kembali. Baik pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan melanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mas Uki, kalau tadi sudah disampaikan P3 ini sudah memastikan akan mengajukan gugatan ke MK dari hasil yang diumumkan KPU. Kalau dari PSI sudah mengambil langkah juga belum? Ya, jadi kami sudah memutuskan ya bahwa kami menerima hasil pemilu dalam konteks pemilu legislatif nasional ya. Dalam artian kami tidak akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi kemarin Mas Kaisang sudah mengumpulkan beberapa atau pengurus-pengurus ya di DPP. Juga kemarin kami mengundang wartawan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah datang ke TPS ya, yang sudah mencoblos, sehingga angka partisipasi kita atau participation rate kita begitu tinggi ya. Pilpres itu 82%, Pileg itu 79, sekian persen, dan ini jauh lebih tinggi daripada angka partisipasi di negara yang demokrasi sudah mapan, yaitu Amerika Serikat. Dan ini adalah sebuah kebanggaan buat kami tersendiri, buat kita seluruh rakyat Indonesia, bahwa wibawa pemilu terjaga, wibawa demokrasi terjaga. Lalu yang kedua, kami juga berterima kasih kepada seluruh pemilih PSI yang berjumlah, terutama nasional ya, berjumlah 4,2 juta ya, di mana ini adalah pertambahan sebanyak 1,6 juta dari pemilu sebelumnya. Dan kami kemudian setelah menerima hasil pemilu, kami move on ya, menatap what's next gitu. Kami menatap what's next ya. Berikutnya yang pertama adalah evaluasi, tentu tadi saya sudah katakan. Yang kedua, kami akan menghitung-hitung peluang ya, peluang kami di Pilkada 2024, di mana telah adalah sebuah fakta bahwa telah lahir fraksi-fraksi PSI di berbagai daerah ya. Tadi Prof. Burhan sudah mengatakan juga bahwa ada kenaikan jumlah kursi PSI di DPRD baik itu kota provinsi itu sebesar 200% lebih. Ya, dan di beberapa daerah ya seperti di Papua itu ada caleg-caleg kami yang masih mensengketakan. Ya, tapi caleg DPRD ya, bukan nasional ya. Kalau nasional kami sudah legowo gitu ya. Dan kami menyambut ini dengan riang gembira. Kami menatap kepada pilkada, kami sedang menghitung-hitung pilkada-pilkada mana saja yang kami bisa secara proaktif mengikuti ya, menghitung peluang-peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai lain di tingkat daerah dan juga melakukan asesmen terhadap tokoh-tokoh di daerah-daerah tersebut. Oke, baik Mas Uki. Nah, Prof. Burhan tadi kalau Mas Imam menyampaikan dari P3, ini kan akan maju ke MK, membawa gugatannya dari hasil pemilu yang diumumkan KPU. Kemudian, tapi belum banyak menyinggung soal evaluasi internal yang kemudian dilakukan oleh P3. Tadi hanya menjawab kemudian bagaimana penilaian-penilaian orang di luar sana, apakah ini juga akibat dari salahnya langkah politik yang diambil P3, termasuk juga mungkin kalau kita lihat ada beberapa kasus yang kemudian melibatkan
nama kader-kader di P3, termasuk juga adanya hilangnya tokoh di partai religius ini. Apakah Prof Burhan juga melihat hal itu? Iya betul, jadi saya catat beberapa masalah serius ya yang menjadi penyebab mengapa P3 setidaknya menurut putusan KPU itu gagal lolos PT. Pertama adalah kegagalan P3 untuk melakukan rejuvenasi atau peremajaan partai. Jadi kalau kita lihat data P3 itu selalu konsisten turun. Zaman Orde Baru perolehan tertinggi tahun 77 itu sempat menyentuh hampir 30%. Tetapi kalau kita isolasi hanya pasca reformasi itu pun trennya turun terus. Ya. Tahun 99 itu sempat meraih kurang lebih sekitar 10,71%. Tetapi kemudian turun konsisten, 2004 tinggal 9%, 2009 turun kembali jadi 5%, tahun 2014 zaman Pak Surya Dharma Ali sempat naik sedikit jadi 6%, tapi 2019 turun kembali jadi 4%. Dan sebenarnya survei-survei jelang pemilu 2024 itu alarm udah harus segera dibunyikan saat itu. Karena perolehannya selalu di bawah 4%. Jadi sebenarnya rejuvenasi atau peremajaan tadi sudah harus segera dilakukan karena bagaimanapun basis pemilih P3 itu kebanyakan pemilih tua. Sementara 2024 ini pemilih mudanya mencapai 56%, kelompok zilenial ini. Dan itu yang gagal diraup oleh P3, sementara pemilih lamanya itu sudah pindah ke PKS dan PKB. Jadi kalau istilah usul fiknya itu, Ken, itu ada namanya al-muhaf atau al-qodimi soleh. Jadi mempertahankan captive lama, itu P3 gagal, saat yang sama juga gagal meraih pangsa pasar baru elektoral. Jadi wal ahdu bil jadidil aslah gagal juga. Dan itu saya kira yang menjelaskan mengapa P3 kurang begitu berhasil ya, minimal mempertahankan kursinya di parlemen. Nah yang kedua, ini pertanyaan Ken tadi, data exit poll indikator itu juga menunjukkan hasil yang menarik. Jadi di antara 3,8% pemilih P3 yang menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari kemarin, itu sebagian besar pilihannya ke Pak Prabowo 57,8%. Kemudian pemilih P3 yang memilih Mas Anies itu ada di peringkat kedua 27%. Dan hanya 15% pemilih P3 yang memilih Ganjar Pranowo. Jadi padahal Ganjar Pranowo adalah capresnya P3. Jadi ini artinya ada problem terkait dengan penerimaan basis massa P3. Ya, dan mungkin itu yang menjelaskan mengapa basis tradisional P3 itu tidak memilih Mas Ganjar. Saat yang sama mereka merasa aspirasi elit P3 untuk mendukung Mas Ganjar itu bertentangan dengan aspirasi grassroots mereka. Jadi memang ada dua hal utama ini yang menyebabkan mengapa ya P3 tren turunnya berlangsung terus, dan sayangnya penurunan yang terakhir ini harus memakan ongkos politik yang mahal karena P3 harus tergusur dari parlemen. P3, Mas Nyarwi mungkin menutup melihat dari PSI langkahnya memilih move on saja lah kalau kita bicara soal melenggang ke Senayan. Tapi kan masih ada Pilkada 2024 yang akan dihadapi. Karena caleg-calegnya suaranya besar-besar loh dari PSI. Jor-joran, habis-habisan, tapi tidak bisa dikonversi ke kursi DPR. Singkat saja Mas Nyarwi. Ya, saya kira ini pasca pemilu ya, opsi-opsi yang dilakukan oleh partai itu banyak ya Ken ya. Kalau PSI mungkin kalau sudah tidak mengajukan gugatan untuk pemilu nasional, pileg nasional, artinya bisa fokus ya ke pilkada. Saya kira banyak arena-arena yang bisa dipilih dan juga tokoh-tokoh yang bisa jadi andalan ya. Nah itu saya kira langkah yang arif lah ya, yang masuk akal dan itu bisa terukur nantinya seperti apa strateginya. Nah yang kedua bagi P3, saya kira juga masih ada peluang. Kenapa? Karena kalau PSI ini kan sampai 1,2% ya, kalau mau ke 4%. Nah kalau P3 ini kan hanya sekitar 0,13an ya, dari 3,87 ya, artinya sekitar 20-an ribu suara gitu. Kalau misalnya TPS ya, misalnya butuh sekitar, kalau TPS dapat 5-10%, itu sekitar antara 2.000 sampai 4.000-an TPS sebarannya. Tetapi ini nggak mudah juga karena kan mencari atau katakanlah kalau gugatan untuk di MK sampai
sekitar 2.000-4.000-an itu kan sebarannya, dan di titik mana itu saya kira juga butuh kejelian dan tadi klaim soal dia punya 4,02 satu atau dua. Nah, dan ini punya implikasi ke tentu saja para caleg-caleg dan partai lain. Jadi saya kira itu juga menjadi PR. Tetapi move on itu juga penting gitu, jadi alternatif juga kira-kira gitu. Baik, terima kasih semua narasumber, Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kita, Mas Uki, Mas Nyarwi, Prof. Burhan. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sesaat lagi kami tentu masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pusaran angin muncul di area persawahan pemirsa. Dan kemudian kita ke informasi juga mengenai gempa. Pusaran angin pemirsa maksud kami di areal persawahan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, fenomena alam ini terekam di kamera telepon genggam di mana angin puting beliung terjadi di wilayah Tuban, Jawa Timur. Rontok gentangnya. Pemain Mbah Bari. Hilang dari Mbah Bari. Kondisi terkini. Sangat mengeri. Aku kok gak pindah kono ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Sesaat lagi Anda menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni yang mewawancarai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya Caca Anissa. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benecol. Wadimor, tentu sarung kita. Le Mineral,